Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Hari menjelang Silatnas, Silaturahim Nasional keempat Majelis Tafsir Al-Quran merajut persaudaraan membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Demikian pula kami adanya dari studio, segenap tim terredaksi dalam keadaan sehat walafiat berkenan di hari Jumat 22 Syawal 1445 Hijriah atau 8 September 2023. Tentu hingga pukul 11 siang nanti menjelang salat Jumat ya, akan kita gulirkan bincang siang dalam nutrisi keluarga. Ya, dalam nutrisi keluarga siang hari ini, seperti biasa kita di hari Jumat ya, Jumat siang bersama dengan praktisi peminatan terapis anak. Praktisi fisioterapis peminatan anak ya, ada Mas Arif Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, sudah segar ya ini? Sudah. Ya, tentunya menemani pendengar semuanya. Kebanyakan kalau jam segini yang ibu-ibu yang standby ya. Harapan kami bapak-bapak pun sambil bekerja mungkin juga bisa stay tune ya. Karena kalau radio itu bisa dibawa kemana-mana. Ya. Bisa dibawa kemana-mana sambil bekerja, sambil beraktivitas, sambil nenteng HP, sambil headset pun juga ada yang Bluetooth ya, jadi nggak begitu riuh dengan kabelnya. Dan yang longgar ataupun yang bisa menyaksikan Anda juga bisa akses di YouTube-nya Persada FM, yakni di akun 102,2 Persada FM. Silakan Anda bisa menyaksikan siaran hari ini live di YouTube 102,2 Persada FM. Tema kita menarik sekali, yaitu kepala peyang, tapi pada bayi. Nah, ya. Banyak terjadi ya Mas Arif ya. Ya, kepala banyak, bayi, Mas. Peyang. Bahasa Jawanya apa? Peyang itu? Bukan peyok loh ya, maaf, bukan peyok. Agak sedikit, tidak bulat. Iya, tidak bulat. Ada yang datar, ada yang miring sedikit. Nah, itu pengaruhnya apa pada perkembangan motorik bayi ini? Ini akan disampaikan sepenuhnya oleh Mas Arif ini. Moga Mas Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar radio Persada dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat 8 September 2023 kita bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara nutrisi keluarga tumbuh kembang anakku. Kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik ya dibandingkan dengan tema mungkin ya sama-sama menarik tapi ini lebih menarik. Iya. Insya Allah menarik semua Mas. Karena perkembangan karena memang hal ini biasanya rata-rata terjadi pada anak-anak kita, pada bayi-bayi kita ya, dimana judulnya adalah apakah ada pengaruh kepala bayi peyang itu terhadap perkembangan motorik. Nah, kepala peyang itu kan istilahnya kalau bahasa medisnya itu plagiosepali. Jadi plagiosepali ya. Jadi bentuk kepala yang tidak datar, tidak simetris, bukan tidak datar, tidak simetris ukurannya. Mungkin sisi belakang ini tidak di pas tengah Mas, bisa di sisi kanan atau sisi kiri karena kepala bayi, karena bayi gerakannya di usia 0 sampai 4 bulan itu posisi kepalanya ketika ditidurkan telentang, dia belum bisa di tengah. Pasti akan miring, berputar ya, dominan ke satu sisi ya kalau ditidurkan telentang. Nah, sehingga akan mendesak tulang tengkorak, yang mana tulang tengkorak itu kalau kita lihat di garis tengah tubuh, garis tengah kepala ini ada namanya ubun-ubun ya. Nah, ubun-ubunnya itu belum menutup sempurna di usia 0 sampai 3 bulan. Nah, kemungkinan itu masih bisa bergeser lah, masih bisa. Ubun-ubun itu memang ada akses
Ada. Di sini ada persendianan namanya. Makanya kan tak sebul bun-bunanmu biasanya orang tua. Jadi namanya sutura. Jadi sutura itu antara garis tengah gini ya. Jadi garis tengah di tengkorak ini ada sutura. Nah itu pada bayi belum bisa menutup sempurna kurang dari usia 3 sampai 4 bulan. Kalau bayinya masih kecil di sini kan empuk itu ya. Iya. Nah itu ya. Jadi bentuknya kotak gini mas. Ya itu ubun-ubunnya. Jadi nanti kalau sudah mulai menutup, nah ini tulang tengkorak ini sudah jadi, sudah menutup semua persendiannya. Itu usia bayi menutupnya? Iya, usia bayi 3 sampai 4 bulan kurang lebih. Nah, itu secara normalnya akan seperti itu. Nah, ketika di usia-usia itu dan bayi-bayi kita itu sering kita tidurkan terlentang. Nah, plus ditambah dengan kemampuan dari gerakan kepala bayi dan kepala dan leher pada bayi itu di usia 0 sampai 3 dia masih belum mampu mengontrol kepalanya dengan bagus. Nah, gerakannya kepalanya adalah selalu berputar ke kanan dan ke kiri. Nah, tidak berhenti di tengah seperti kita saat ini kan ini tengah ya, garis tengah tubuh. Nah, dia akan miring ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah gerakan refleks yang mengontrol gerakan kepala. Nah, disitulah yang disinyalir salah satunya yang menjadi faktor posisi balik menjadi tidak simetris, ya, tidak simetris sisi kanan, sisi kiri dan sisi belakang karena sering bergesekan, ya, selalu berputar posisi kepalanya. Nah, itu secara riwayat kronologinya. Kemudian kalau dilihat dari referensi yang sudah bisa kita pelajari bahwa di tahun 92 di Amerika itu kan melarang bahwa bayi itu tidak boleh ditengkurapkan gitu kan, karena nanti akan ada istilahnya kematian bayi di posisi tengkurap karena tidak bisa bernapas. Akhirnya kembalikan dia di posisi lebih banyak diposisikan tidur terlentang. Di materi tema di sebelumnya itu kan kita bahas me time. Nah itu ada sedikit hubungannya dengan tema yang kemarin, dan prosentasenya akan ada kenaikan. Jadi posisi kepala bayi yang peyang itu menjadi meningkat di tahun-tahun itu, di tahun 92 dari data American Academy of Pediatrics. Nah itu juga berdampak ternyata. Jadi dampaknya sebenarnya enggak, apakah nanti jadi sudah besar kepalanya jadi tidak rata dan sebagainya. Nah tentu kita harus mengantisipasi terkait dengan perkembangan dari kepala bayi ini. Kenapa menjadi perhatian? Karena di dalam kepala bayi itu kan ada otak. Otak itu yang mengatur segalanya yang ada di tubuh. Nah, ketika wadahnya, jadi tengkorak itu kan wadahnya otak. Ketika wadahnya itu ukuran volumenya tidak sama, nah tentu akan sedikit banyak akan berdampak dengan perkembangan dari otak dan sel saraf yang ada di dalam tulang tengkorak tersebut. Nah, kemudian dari beberapa jenis kepala bayi yang peyang itu, kalau dilihat secara aspek kronologinya itu hanya menyebabkan hanya menjadikan si bayi ini hanya sementara, jadi 0 sampai 4 bulan itu dia nanti akan bisa simetris kembali lagi ke dalam rutinitas sehari-harinya itu bagaimana. Nah kalau kita lihat yang paling banyak membentuk dari posisi kepala bayi ini adalah posisi tidur, Mas. Jadi, posisi tidurnya selalu terlentang. Ya, selalu terlentang dengan bantal yang datar. Yeah. Bantalnya itu kalau bantal bayi, makanya sekarang ada bantal bayi yang tengahnya ada cengkungnya. Yeah. Nah, itu salah satu upaya untuk mencegah biar tidak terjadi peyang itu tadi. Salah satu upaya, meskipun tidak signifikan ya hasilnya. Karena memang gerakan bayi di usia 0 sampai 3 kepala itu ketika dia tidur terlentang cukup intens, cukup sering banget. Jadi
gesekan di sisi kanan, sisi kiri, plus ditambah dengan misalkan ketika dia minum ASI dengan ibunya, entah digendong atau saat tidur miring. Nah, ngedot itu kan miring ya Mas ya, nggak melumah atau bayinya. Nah, atau bayinya tidak tengkurap digendong sama ibunya sambil tidur telentang, bayinya ditengkurap, itu kan jarang. Biasanya kan tidurnya kan miring, ibunya ngasih ASI dengan posisi miring, bayinya juga miring. Nah, itu sambil tidur miring minum ASI, istilahnya minum ASI dengan ibunya sampai tertidur, itu kan waktunya lama. Lama, enggak 1 jam kan, sampai begitu ASI-nya sudah dilepas sambil disusoni tadi itu, bayinya masih tidur miring kan. Bahkan sampai enggak tahu nanti sampai bangunnya jam berapa. Itu juga salah satu penyebab. Ya, salah satu penyebab kemungkinan kepala bayi akan bayang. Maka positioning, jadi memposisikan bayi saat feeding, saat minum ASI, saat ketika nanti bayinya sudah lepas dari ASI, kemudian karena faktor kesibukan dari ibunya, akhirnya digantikan dengan susu formula, dia harus ngedot juga miring Mas, tidak melumah begini kan, jarang, masih lebih banyaknya dia adalah posisi miring, entah kanan entah kiri. Nah, itulah posisi-posisi yang diperkirakan akan menjadikan bentuk dari kepala bayi ini tidak simetris atau bayang. Nah, posisi tidur miring. Kemudian ada beberapa referensi menyebutkan terkait dengan defisiensi dari vitamin D. Nah, vitamin D ini kita ketahui bersama adalah vitamin untuk nutrisi tulang. Salah satunya untuk mineral tulang dan kepadatan tulang. Dan ada beberapa referensi menyebutkan defisiensi dari vitamin D ini juga akan menjadikan kepadatan tulang, bukan cuma di tengkorak saja, tapi seluruh tubuh, sehingga kepadatannya itu tidak terlalu bagus. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana mengkonsumsinya ketika ada defisiensi, ada kekurangan. Bukan si bayinya yang minum vitamin D-nya, tapi adalah ibunya. Atau bayinya dijemur, kan bayi sering dijemur ya Mas ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Makanya banyak itu ya. Anak bayi yang dijemur. Vitamin D itu untuk kepadatan tulang, mineral tulang dan density kepadatan dari tulangnya itu. Nah, dengan mineral dan kepadatan yang tidak terlalu bagus, misalkan ada defisiensi, dia kurang tahan dengan vitamin D, atau ibunya juga memang secara kebutuhan nutrisinya juga kurang, itu plus ditambah dengan positioning yang seperti itu tadi, digendongnya hanya satu sisi kiri terus misalkan, terus ketika nanti dikasih ASI, nyusoninya juga miringnya yang posisi yang sama, dan tidurnya juga dengan bantal yang datar, tidak mensupport untuk mencegah dia kepalanya jadi peyang dan sebagainya. Nah, tentu akan terjadi kepalanya jadi peyang beneran gitu. Nah, terus dampaknya bagaimana dengan motorik gitu kan? Sebentar, peyang ini bisa kembali normal ya? Bisa. Diposisikan berimbang itu tadi ya? Iya. Nah, setelah nanti usia 4 bulan, kepala semakin bagus, tidak banyak miring-miring seperti ini, tentu harus segera difasilitasi dia untuk lebih banyak mengangkat kepala. Jadi lebih banyak si bayi ini dibanyakin posisi tengkurap Mas. Dia harus sering tengkurap, sambil main sambil tengkurap. Nah, nanti dia akan ngangkat badan seperti ini, oke, sambil mainan. Nah, akhirnya kepalanya bisa tegak lurus, tidak miring ke satu sisi, tidak berat sebelah. Kan ada yang bayi kepalanya nengkleng, itu bisa aja otot di lehernya memang ada masalah. Kalau ibu menyusui itu kan juga kadang gantian Mas, kadang yang sebelah kiri misalkan keselnya ganti yang tangan, kadang posisinya kan juga berubah ya. Tapi ada satu yang spesifik, mungkin secara kebiasaan ya Mas ya, enaknya itu yang sebelah kiri misalkan. Nah, itu juga mempengaruhi juga, dan kadang juga kurang diperhatikan. Mungkin ibunya nggak masalah ya Mas, tapi kepala bayinya itu loh.
apalagi sampai tertidur sambil ngeloni dan sebagainya, itu kan juga bisa mencegah, bisa mengarahkan untuk terjadi bentuk kepala yang tidak simetris. Itu terkait dengan dampak secara motoriknya, untuk kepala bayi yang sudah peyang, yang datar, yang belakangnya datar, samping kanan atau samping kiri datar, tidak simetris, sedikit banyak kalau secara bukti klinis yang ditemukan di lapangan, secara publik, memang tidak berdampak terlalu banyak kepala bayi peyang itu. Nah, dampaknya tidak terlalu signifikan. Nanti motoriknya terganggu atau bahasa bicaranya jadi lambat, atau nanti dia mengarah ke gangguan spesifik tertentu. Nah, itu kalau secara hierarki tata urutan dari perkembangan motorik, yang perlu diperhatikan itu bukan hanya kepalanya. Kalau orang tua mampu mendampingi anaknya, bayinya itu dari awal dengan mempositioningkan sesuai dengan kebutuhannya, ya tidak hanya terlentang terus, dia harus ditengkurapkan, dia harus dimiringkan, sesekali digendong dengan posisi kepala tegak di usia 3-4 bulan. Kemungkinan untuk terjadi kepala peyang itu cukup minimal, Mas. Ya, kemungkinan ini masih memprediksi. Sebenarnya problemnya hanya positioning saja. Ketika kepala bayi ini peyang itu karena kebiasaan dia tidur terlentang itu loh. Ya, tidur terlentang terus sambil nyusoni, terus ada faktor secara nutrisinya, vitamin D dan sebagainya. Nah itu, apalagi kulturnya orang Indonesia, jangan ditengkurupin, nanti tidak bisa napas bayinya. Nah itu yang harus kita luruskan kembali. Kebanyakan masih takut. Nah ya itu memang tadi menengkurapkan bayi itu. Iya, memang sebenarnya tidak perlu takut, asalkan jangan ditinggal bayinya. Oh iya. Mungkin durasi berapa menit? Ya, 5-10 menit dulu lah ditengkurapkan. Berikan dia kesempatan untuk mengangkat kepala di posisi tengkurap ya. Kita harus memberikan dia kesempatan untuk berusaha. Nah, berusaha mengangkat kepala. Dia berusaha memutar kepala ke kanan dan ke kiri sambil nangis, tidak apa-apa. Ya. Perlu diupayakan hal-hal seperti itu, karena memang secara teori, secara bukti klinis, secara riset penelitian itu memang posisi menengkurapkan bayi di awal-awal kelahiran memang bagus untuk mempercepat proses perkembangan otot kepala, leher dan posturnya. Begitu. Ya, jadi catatannya jangan ditinggal, jangan terlalu lama, setengah jam nih, jangan dulu. 5-10 menit ya. Ketika nanti sudah mulai nyaman. 5 menit itu udah lama loh Mas, 5 menit. Lama kalau kita hitung. 5 menit itu satu lagu lah 5 menit. Ya. Gitu. Ya, itu ada banyak penjelasan dari Mas Arief sekitar kepala peyang pada bayi, penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya, dan pengaruhnya seperti apa. Lebih detail nanti akan kita gali lebih dalam. Kami undang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa WA atau SMS di nomor 08139389.000 ya. Di nomor 08139389.000. Atau Anda bisa tulis pertanyaan di komen di chat YouTube ya. Via live chat YouTube di akun 102,2 Persada FM. Silakan layangkan pertanyaan Anda di situ. Insya Allah akan kita bahas, diskusi ataupun berikan solusinya. Ataupun tidak hanya sekitar kepala bayi peyang, sekitar pertumbuhan tubuh kembang anak bayi kita, silakan kami tunggu atensi dari Anda setelah tentu kita simak yang satu ini. Baik, Anda masih bergabung bersama kami dalam Nutrisi Keluarga. Masih kita ngobrol terkait dengan tumbuh kembang anak dalam Nutrisi Keluarga hari ini, dan masih bersama Mas Arief Kurniawan, SST FTR MSI, praktisi fisioterapis peminatan anak dari Klinik PNTC Salamadu.
Seperti yang kami sampaikan sebelum jeda pariwara, silakan Anda yang akan bergabung diskusi siang hari ini. Boleh diskusi, boleh ngobrol, atau boleh ya kita share lah ya, berbagi ilmu tentunya di kesempatan hari ini. Anda bisa line telepon ya, live phone di 038123, apapun bebas terkait perkembangan tumbuh kembang anak silahkan. Dan atau di WA SMS 0811 255 3000. Ataupun Anda bisa yang menyaksikan live streaming visual di YouTube, Anda bisa bergabung di live chat ya, komen di live chat pertanyaan Anda begitu. Begitu Mas Arif, kita lanjutkan ya. Siap. Ini yang sudah terekam dalam live chat di YouTube ya, di akun 102,2 Persada FM. Silakan Anda yang baru gabung atau baru belum tahu, Anda bisa buka YouTube akun 102,2 Persada FM. Ini ada Mirza Muntaha. Mirza Muntaha, Assalamualaikum. Apakah kepala yang panjul juga punya pengaruh pada motoriknya? Ya. Monggo Mas Arif. Kepala panjulnya itu yang perlu saya tanyakan lagi, simetris enggak kanan kiri posisinya? Panjulnya itu hanya di satu sisi atau dua-duanya, atau di sebelah mana? Itu kan yang harus Kemudian yang kedua adalah usia anak dan kemampuannya seperti apa. Kalau memang usianya masih bayi dan itu diameter kalau dilihat dari atas ini ya Mas ya, itu kan bisa kelihatan ini simetris atau tidak, digambar lah ibaratnya di atas ini. Itu bisa dilihat ini manjulnya itu yang lebih dominan ke arah mana, sisi kanan, sisi kiri, apa belakang kiri, belakang kanan, atau bagaimana. Kalau memang dirasa tidak wajar, saran saya adalah segera konsultasikan dengan dokter spesialis anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang tidak wajar yang gimana? Yang panjulnya antara, kalau dilihat dari atas ini terlalu besar, misalkan panjulnya satu sisi. Nah itu dan panjulnya itu munculnya kapan? Panjulnya atau karena setelah terbentur, atau karena memang positioning, karena peyang itu tadi. Kalau peyang ke satu sisi, yang sini peyang ya Mas ya, sini kan kelihatan kan nampak jadi panjul toh, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri jadi peyang, kiri belakang peyang, akhirnya yang kanan akan nampak panjul. Apakah seperti itu? Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua terkait dengan usia anak sekarang, usianya berapa, kemampuan motoriknya seperti apa. Kalau kemampuan motorik dasarnya 0 sampai 12 bulan itu sudah tercapai, dalam artian 12 bulan sudah bisa jalan, bahkan lebih dari 12 bulan sudah sesuai dengan perkembangan anak seusianya, dia sudah bisa loncat, kemampuan bahasanya sudah cukup bagus, berarti insya Allah tidak ada dampak dari panjulnya itu terhadap perkembangan motorik pada anak itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Jadi memang karena ini sifatnya kasuistik ya Mas ya, jadi saya tidak bisa menjawab secara general, karena memang harus observasi, harus dipastikan, harus tahu detail ya. Ya betul. Jadi kalau secara umumnya ya memprediksi dulu. Jadi posisi kepalanya ini dilihat dari atas. Kalau anaknya tidak terlentang, ibaratnya digambar ya bulatnya. Oh ini agak yang dominan ke sisi mana, itu kira-kira masih wajar enggak, dan diamati progresnya. Kalau usianya masih bayi, misalkan 0 sampai 4 bulan, ya kembali lagi tadi dipositioning kan. Bantalnya harus ada cekungannya. Kalau nyusoni juga harus ada timernya, jangan miring terus. Miring terus dalam artian ketika sudah nyusoninya sudah selesai, baiknya segera ditelentangkan atau diposisikan sebaliknya biar seimbang. Begitu Mas Ali. Jadi panjul sama peyang kurang lebih sama ya, cuman pertanyaan tadi kan mengganggu perkembangan motoriknya apa tidak itu? Ya sebenarnya tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak pada perkembangan motorik kalau panjul atau peyangnya, ketika itu disebabkan oleh karena positioning ya, posisi dari kebiasaan dia tidak terlentang yang lama. Nah, yang menjadi berdampak lebih mengganggu perkembangan motorik itu bukan cuma karena positioningnya, ya, bisa saja ada riwayat yang lain.
Ya, riwayat yang lain itu riwayat pengikutnya sebelum dia lahir pun sudah ada riwayat. Nah, itu juga akan menjadikan dia berdampak dengan perkembangan motoriknya. Begitu Mas Ali. Ya. Gitu Ibu Mirza Muntaha dari tidak ada keterangan informasi dari mana, pemirsa di YouTube. Silakan demikian, Anda pendengar ataupun pemirsa yang bergabung via media apapun, Anda bisa bergabung di siang hari ini. Karena ini bagian dari bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Selagi anak masih bayi, artinya kalau kita bisa mengetahui lebih dini, insya Allah tidak terlalu menjadi beban ketika pemulihan kalau sudah terlambat ya Mas Arif ya. Biasanya kalau jadi praktis yang peyang ini pun tidak 100% tidak mengganggu ya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah mungkin oke lah per kepala peyangnya dilihat, tapi yang perlu diperhatikan yang lain adalah kemampuan motoriknya. Ngangkat kepalanya ini udah bagus belum? Kepalanya ini posisinya masih sering muter kanan kiri atau sudah bisa kembali ke tengah, sudah bisa positioning. Ya, di tengah ini kan garis tengah tubuh ya Mas, ditarik. Ini kan dari dahi, hidung ini kan pas tengah tubuh sampai dada. Ini kan ke midline, garis tengah tubuh. Nah, bayi usia awal setelah lahir itu memang dominasi gerakan kepala dan lehernya itu adalah gerakan refleks. Dia akan selalu berputar kanan dan kiri. Kalau ditambah dengan rangsangan dari visual, dari cahaya, dari suara, dia akan dominan bergerak ke kanan dan ke kiri. Maka ketika orang tua muda yang baru mempunyai bayi pertama, mungkin kok kepala bayiku kok gak bisa lurus misalkan kalau ditidurkan, atau yang paling nampak ketika diposisikan di bedong itu Mas. Nah, di bedong itu kan lurus tangan sama kakinya, kepalanya kok masih nengkleng gini begini dan sebagainya, ini nggak apa-apa ya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami bahwa memang dominasi dari gerakan kepala dan leher di bayi usia kurang dari 3 bulan itu masih dominasi gerakan refleks. Dia belum mampu memposisikan kepala ke posisi tengah, midline, garis tengah tubuh. Nah, itu yang harus dipahami juga gitu. Jadi bukan menjadi masalah. Nah, dari gerakan kepala yang refleks dia selalu berputar ke kanan dan ke kiri, akhirnya jadi nengkleng dan sebagainya, itu yang perlu diantisipasi biar kepalanya tidak terbentuk jadi peyang. Nah, begitu. Kalaupun bisa kembali normal butuh waktu berapa lama ini Mas? Sebenarnya kalau nanti dia kontrol kepalanya sudah cukup bagus, sudah bisa ngangkat kepala, dan kebiasaan yang membuat dia peyang itu berkurang secara alamiah karena kemampuan kepalanya udah bagus, ya dia akan kembali lagi proporsional. Gitu. Kalau yang sampai kebablasan itu kan mungkin pernah lihat kepala yang sisi belakangnya itu datar itu loh Mas. Mungkin kebablasan dalam artian tidur terlentangnya terlalu lama, bisa jadi ke arah sana. Hampir sampai 5 bulan, 6 bulan gitu Mas Ali. Jadi bentuk kepala bayi ini kisaran 2 bulan, 3 bulan masih berubah-ubah ya Mas? Ya, karena itu tadi ada proses ini. Proses kematangan, maturasi dari tulang tengkoraknya. Jadi ada namanya fontanella. Fontanella itu ubun-ubun. Nah, ubun-ubunnya itu tulangnya nanti akan mulai mengeras secara alamiah. Nah, mengerasnya itu ya pengaruhnya secara faktor nutrisi juga Mas. Jadi vitamin D-nya, jadi kebutuhan dari vitamin D ketika saat di dalam kandungan maupun setelah dalam kandungan itu tetap dibutuhkan. Disarankan pada bayi-bayi yang baru lahir untuk dijemur untuk memenuhi kebutuhan vitamin D secara eksternal ya. Jadi dari paparan dari luar. Tapi yang sekarang mungkin kalau yang di kota-kota besar banyak polusi. Nah, itu juga perlu lebih selektif lagi memilih timing waktunya untuk membawa bayinya keluar. Iya. Karena agak susah juga Mas Ali. Kita pengennya berjemur tapi udaranya udah polusi. Nah, jadi terutama di kota-kota besar. Semoga di Solo tidak terjadi seperti itu. Solo kalau yang
Kalau yang pinggiran juga masih aman, Mas. Ya, yang banyak sawah ya, Mas. Ya, jadi ataupun di jalan kampung kan juga nggak begitu ramai ya. Jadi orang tua selektifnya seperti itu. Jadi pengennya membawa anak keluar, bayinya keluar untuk berjemur, mendapat vitamin D di jam 6:30 lah, mulai start 6:30 sampai jam 7:30 lah mungkin lah. Tapi lalu lalangnya polusinya terlalu banyak. Nah itu juga mungkin perlu menjadi catatan tersendiri. Harus bisa memilih waktu yang tempat ya, tempat yang sesuai dengan kebutuhan dari bayi, karena memang masih sangat sensitif di usia-usia awal. Kalau mungkin sudah usia 1 tahun dan 2 tahun ya oke lah, bagus, dalam artian tidak terlalu sensitif juga dengan paparan polusi pada bayi. Nah itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Begitu Mas Andi. Sebetulnya motorik yang terganggu ini apa aja sih Mas, selain gerakan kepala ini? Ya begini. Jadi kalau akibat kepala peyang ini, kalau dia berdampak itu adalah yang paling ringan adalah gangguan keterlambatan motorik. Nah bisa dilihatnya begini Mas Ali, ini kepala peyangnya kok ibaratnya bahasa Jawanya kok nemen itu agak lumayan gitu kok. Datarnya itu kok ini tidak wajar ini kenapa? Nah kalau kepalanya peyangnya itu lumayan moderate ya, jadi lumayan datar, dan usia bayinya itu lebih dari usia 4 bulan, kita curiga yang menjadikan kepala peyang ini adalah bisa karena kebiasaan tidur terlentang yang terlalu lama, dan si bayi tidak diberikan kesempatan untuk menggerakkan kepala di posisi tengkurap. Jadi posisi tengkurap itu sebenarnya penting banget untuk melatih otot kepala dan leher itu biar bisa ngangkat. Dari usia berapa boleh ditengkurapkan? Ya usia 1 bulan. 1 bulan ya, minimal 1 bulan. Dilatih tengkurapnya sebentar, terus balik lagi. Usia 3 bulan nanti sambil mainan dia sudah mulai bisa melihat warna, sudah mulai tertarik dengan objek, ditengkurapkan, kasih di situ aktivitas untuk merangsang fungsi sensoris di visual dan auditorinya biar lebih betah untuk dia di posisi tengkurap. Dari referensi menyebutkan tummy time itu 30 menit Mas Ali, di usia 3 bulan kurang lebih ya, maksimal 30 menit itu akan lebih efektif ya. Sudah tidak khawatir lagi nanti tidak bisa nafas, itu enggak. Di usia 3 bulan harapannya kepala sudah menegak 45 derajat, tumpuannya ada di siku, dia bisa pegangan, bisa bermanipulasi tangannya dengan pegangan, dengan mainan dan objek yang ada di depannya. Nah itu yang hubungannya seperti itu. Kalau usianya lebih dari 5 bulan, kepalanya kok peyangnya agak lumayan, nah kita perlu mengecek motoriknya gimana. Oh ternyata ada gambaran keterlambatan. Kenapa terjadi keterlambatan? Karena memang kesempatan si bayi untuk bergerak, untuk mengembangkan, untuk mematangkan dari fungsi otot dari kepala dan leher itu tidak terlalu maksimal. Nah, jadi usia 0-3 itu masa-masa krusial di awal untuk perkembangan kematangan dari otot kepala dan leher. Begitu. Jadi dampaknya itu berhubungan sebenarnya. Ini peyang, kenapa kok peyang? Loh ini tidurkan terlentang terus menerus kok gitu kan. Nah, lama-lama semakin mundur ya akan semakin mundur lagi nanti waktunya. Timingnya sudah tidak ada waktu finishnya 12 bulan dia harus jalan, ternyata masih baru bisa duduk misalkan. Ya dampaknya secara motorik seperti itu nanti ya pengaruhnya. Akan terganggu perkembangannya dan terlambat perkembangannya motorik si anak ini. Maka dari itu penting adanya kalau kita yang masih merawat ataupun memiliki bayi usia perkembangan ini ya 2, 3 hal-hal seperti ini, bahkan ketika kita menyusukan bayi ya, ini sangat diperhatikan bagaimana posisi agar sama-sama nyamannya, bayi nyaman, ibu yang memberikan ASI juga nyaman, dan pertumbuhannya aman.
positioningnya. Jadi perhatikan positioning ketika memberi ASI. Sambil ngeloni, bayinya bisa tidur, oke. Segera dirubah posisinya lagi ke yang sebaliknya boleh. Ke posisikan terlentang ya boleh. Nanti setelah terlentang, akhirnya berapa menit atau setengah jam atau 1 jam dimiringkan lagi, kan begitu Mas. Jadi tidak di satu posisi dalam waktu yang lama. Kayaknya bayi-bayi kita waktu dulu nggak digitu kan ya. Ciliannya dewe gitu. Ya terlentang terus. Nah, gitu. Sampai usia 6 bulan. Ibu kita itu ibu saya. Ibu saya mungkin angkatan ibu saya itu bukan seperti ini ya. Iya. Ya, jadi sekarang tanggung jawab semakin besar untuk Anda ibu-ibu generasi Gen Z ini ya. Gen Z. Jadi sekarang ini yang harus diperhatikan ya. Bapak-bapaknya juga boleh ya. Nanti ini kan pengetahuan untuk kedua orang tua ya. Kedua orang tua bisa kita saling share gitu. Dan peranan memang besar di ibu karena sebagian besar waktunya bersama dengan ibu bagaimana proses feeding ini. Nah, apa ini yang harus kita lakukan Mas Arief ya? Yang harus dijalani apa kalau kepala bayi peyang ini segera ya, gimana begini. gitu? Kalau sudah teridentifikasi, sudah nampak nih kepalanya peyang ini, oke. Sebenarnya ada dari referensi itu ada helmnya, untuk mencegah dia nggak makin parah peyangnya. Nah, mungkin kita bisa modifikasi dengan bentuk bantalnya, pillow-nya, bantal atau gulingnya yang kita modifikasi. Diganjel bahasanya Mas. Ganjelnya ini ya perlu dimodifikasi. Misalkan dia dominan kepalanya ke sisi kanan begini, berarti kan yang tertekan itu kan yang sisi kanan belakang ya. Nah, ini agak ditinggikan, diganjel bantalnya. Jadi sebenarnya aspek korektifnya seperti itu. Kalau di luar negeri ada helm korektif ya, ortosis namanya, helm untuk memposisikan. Jadi dia mau tidur dengan posisi kepala apapun dia akan tetap terjaga. Nah, kalau kita minimalnya kita memfasilitasi bayi-bayi kita dengan bentuk bantal yang tengahnya ada cekungannya. Nah, cekungannya itu kan kalau saya lihat cekungannya ukurannya sama, kecil-kecil semua Mas. Padahal kepala bayi sekarang itu kan ada yang besar, ya nggak sama ukuran kepalanya, maka harus dipilih. Kalau perlu dimodif sendiri, membuat sendiri. Jadi bantal bayi yang biasa diukur lingkarnya belakang ini kan yang akan bersentuhan dengan permukaan bantal itu kan sisi belakang kepala ini. Ya dikira-kira ukurannya berapa. Kalau terlalu kecil itu tidak efektif. Ibu-ibu kan pasti kreatif kalau seperti itu Mas. Nah, desain terus kalau nggak sesuai ukuran berakibat nggak ya? Ya nggak maksimal Mas koreksinya. Atau malah mengganggu nggak itu? Enggak, kalau mengganggu sih enggak, tapi nggak maksimal. Tetap akan sedikit mengarah ke kepalanya tidak simetris atau peyang itu tadi. Jadi harusnya sesuai kalau menurut saya ukuran bantal yang berada di lapangan di pabrik itu yang dijual bebas itu ukurannya kepalanya bayi harus sesuai dengan ukuran bunderannya itu, cekungannya itu. Jadi kalau cekungannya pas nanti bisa lebih nyaman ketika dia bergerak ke kanan dan ke kiri, tidak ada tekanan di bagian tertentu yang menjadikan dia bentuk kepalanya akan peyang. Begitu Mas. Iya. Baik. Luar biasa tentunya, ada banyak ilmu yang bisa kita catat pagi hari ini bagi ibu-ibu ataupun papah-papahnya ya, dan semuanya pokoknya yang orang tua ya, ini sebagai ya tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Jadi dari kecil kita kawal, dan tentunya semoga ini menjadikan satu pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Arief waktunya. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang akan datang ya Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu ya kalau kepala bayi peyang itu
kalau lambat ataupun terlambat mengantisipasinya bisa mengganggu perkembangan motorik bayi. Maka dari itu sedini mungkin kita cermati, sedini mungkin kita antisipasi. Dapatkan informasi terkait tumbuh kembang anak, tumbuh kembang bayi kita semuanya dalam Nutrisi Keluarga yang hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda bisa akses live video streaming kami di YouTube di 102,2 Persada FM ataupun Facebook sama akunnya ya, namanya di 102,2 Persada FM. Saya Aldi Rahman undur diri. Pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.